Bapak Iwan Mustafa SPDSD selaku Kepala Sekolah SDN 4 Ngebun yang saya hormati Bapak Ibu tenaga pendidik dan tenaga pendidikan SDN 4 Ngebun, dan yang saya banggakan Ibu Baik Hayu Nurmulan selaku calon guru penggerak pendidikan guru penggerak angkatan ke-7 kelas 132 Kabupaten Trenggalek. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmatnya kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di agenda penyampaian visi guru penggerak oleh CGP Ibu Baik nanti. Semoga ini pertemuan ini nanti bisa membawa keberkahan untuk kita semuanya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah. Semoga nanti kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhirat. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum ke acara inti, terima kasih banyak atas segala sesuatunya yang sudah dipersiapkan sehingga acara hari ini bisa berjalan. Bapak Ibu, saya selaku pembawa acara di sini akan menyampaikan susunan acara yang akan kita laksanakan pada hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian yang ketiga sambutan dari kepala sekolah, kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Terus ke acara yang inti yaitu penyampaian visi guru penggerak. Ini nanti ada beberapa poin. Kemudian yang terakhir adalah doa dan penutup. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita buka agenda hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lanjut ke acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu diharapkan untuk berdiri. Dan kepada yang bertugas dipersilakan.
memasuki acara yang ketiga, yaitu sambutan dari Kepala Sekolah kepada Bapak Iwan Mustafa SPD SD. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Mami selaku pendamping guru penggerak serta para anggota dewan guru yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah pada hari ini kita semua masih diberikan kesehatan maupun umur panjang sehingga kita semua masih bisa diberikan kesempatan untuk saling berkumpul dalam acara pendampingan individu. Kedua kalinya sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga nantinya kita semua semoga mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah dan kita semua nanti mendapatkan surganya Allah bersama beliaunya. Amin. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih atas kedatangan Ibu Mami di sekolah kami yang dalam acara yaitu pendampingan guru penggerak mandiri, yang semua itu bertujuan untuk memberikan kemajuan bagi sekolah kami dengan harapan sekolah kami nantinya kedepannya bisa lebih maju. Amin. Saya selaku PLT Kepala Sekolah sangat mendukung dan memberikan apresiasi dengan adanya pendampingan dalam program guru penggerak ini Bu. Mudah-mudahan kelak ilmu yang Ibu berikan bisa bermanfaat dan memberikan perubahan yang lebih baik dari sekarang. Karena apa? Dengan adanya program ini, insya Allah kita bersama-sama untuk meningkatkan pembelajaran di sekolah maupun di luar sekolah dengan tujuan untuk mensukseskan kurikulum Merdeka Belajar. Alhamdulillah dengan program guru penggerak ini sangat mendukung ataupun sangat membantu bagi kami semua. Karena dengan adanya guru penggerak tersebut, teman-teman akhirnya semua bisa ikut memberikan andil dan memberikan kontribusi bagi perkembangan sekolah kami supaya kedepannya lebih baik dari sekarang. Dalam kegiatan pembelajaran, kolaborasi atau kerjasama dengan semua pihak dengan memajukan sekolah kami ini, saya harapkan program ini bisa tercapai dengan baik. Sehingga bisa terwujud adanya bentuk sarana maupun prasarana yang sebelumnya belum ada. Alhamdulillah
sekarang bisa dilaksanakan walaupun itu masih banyak kekurangan maupun masih banyak yang perlu dibenahi dengan membangun, yaitu kamar mandi bagi guru maupun MCK bagi murid yang sebetulnya itu sangat kita butuhkan agar nantinya kedepannya bisa memberikan pembelajaran bagi kita semua. Saya di sini sangat merasa mendapatkan apresiasi bagi teman guru kami yang telah melaksanakan sebagai guru penggerak, sehingga nantinya sekolah kami bisa menjadi lebih baik mulai sekarang. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, kami hanyalah manusia yang penuh dengan kekurangan dan kekhilapan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Memasuki acara yang selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Mohon untuk semuanya untuk berdiri kembali. Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Memasuki acara yang selanjutnya, yaitu penyampaian visi guru penggerak yang ini nanti akan langsung dipandu
dipandu langsung oleh Ibu Baik Nur Wulan. Sebelumnya Ibu Baik ini dalam mengikuti pendidikan guru penggerak alhamdulillah sudah mencapai modul 1 ya Bu ya, modul 1 yaitu mulai dari modul 1.1 sampai modul 1.4 alhamdulillah dilalui dengan sangat baik. Dan dengan modul 1 ini Bu Baik pada kesempatan hari ini akan menyampaikan apa yang telah diperoleh, utamanya yaitu tentang visi guru penggerak. Di dalam kegiatan guru penggerak ini, meskipun Ibu Baik masih dalam tahap belajar, akan tetapi apa yang akan disampaikan ini nanti bukan semata-mata untuk perkembangan Ibu Baik sendiri, akan tetapi besar harapannya nanti bisa berpengaruh kepada perkembangan yang akan ditorehkan ke dalam SDN 4 Melbourne ini. Mudah-mudahan apa saja nanti yang visi guru penggerak yang akan Ibu Baik sampaikan ini nanti bisa membawakan dampak positif bagi Ibu Baik sendiri khususnya dan umumnya nanti merambah ke keluarga besar SDN 4 Melbourne. Amin. Mempersingkat waktu, langsung saja untuk sesi diskusi penyampaian visi guru penggerak saya serahkan langsung ke Ibu Baik Hayya Nur Wulan. Terima kasih Bu Mami dan juga Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'da. Yang terhormat Bu Mami selaku pengacara praktik di kegiatan pendamping pada kesempatan pagi hari ini. Yang kami hormati pula Pak Kepala Sekolah, Pak PLT, Pak Iwan Mustafa, terima kasih. Dan juga Bapak Ibu sekalian, Ustaz-Ustazah, segenap Dewan Guru SDN 4 Gunung Makmur yang telah rawuh, telah hadir, menyempatkan waktunya untuk bisa bersama dalam rangka pendampingan pada kesempatan hari ini. Tentunya hari ini adalah kegiatan untuk melakukan pembuatan visi Bapak Ibu. Ya, jadi pendampingan individu yang kedua dari saya selaku calon guru penggerak di SD kita pada kesempatan yang insya Allah penuh barokah ini. Kita memperingati maraton kegiatan kita dari kemarin ya, kita melakukan wisata studi banding bersama anak-anak dan juga Bapak Ibu sekalian. Semangatnya luar biasa, capai kemarin jam 9 malam baru sampai di Melbourne. Dan kemarin jalannya sempat ini Bu Mami, travelnya itu sempat jadi mundur gitu. Masya Allah. Dan alhamdulillah luar biasa, pagi hari ini kita diberikan keberkahan, kesehatan, bisa rawuh di sini selamat, sehat, kandungan, dan itu sangat luar biasa Bapak Ibu. Karena kita diberikan keselamatan, insya Allah keselamatan dunia akhirat. Dan selanjutnya tadi pagi kita juga memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan keberkahan di bulan Rajab, bulan Sya'ban, yang nantinya kita juga dipertemukan dengan bulan Ramadan yang mulia tentunya. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah hari ini luar biasa, berkah, dan tak lupa juga mari kita panjatkan sholawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafaatnya hingga nanti yaumul qiyamah. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu, pertama kami ingin menyampaikan terima kasih atas kerawannya Bu Mami. Kami mohon bimbingan dan arahannya untuk ke depan dan juga untuk kegiatan saya yang tentunya masih perlu banyak untuk diperbaiki dari kegiatan refleksi dan evaluasi yang saya lakukan. Kemudian juga Pak Kepala Sekolah dan juga Bapak Ibu Guru, terima kasih dukungannya. Bu Baik bukan siapa-siapa tanpa panjenengan tentunya. Dan apa arti saya di sini? Karena takdir mengantarkan saya di sini bersama Bu Mila. Kalau tanpa dukungan panjenengan, kita berdua tidak bisa apa-apa. Dan kita bisa karena kita bersama. Nah, kemudian baik Bapak Ibu,
Selanjutnya Mbak Mila, tadi pointer saya. Ini ya Bapak Ibu. Jadi hari ini kita hadir itu untuk belajar ini. Pas mau Mbak, ini nggak PPT jadi nggak mau. Pertama, hari ini kita belajar tentang visi yang berpihak pada murid sebagai landasan segala inisiatif perubahan. Jadi kita ini nanti belajar tentang visi Bapak Ibu. Kemarin di modul 1.1 saya belajar berkaitan dengan filosofi KHD. Filosofi KHD itu belajar pendidikan itu menuntut. Pendidikan itu lebih berpusat kepada peserta didik. Pendidikan itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya bahwa setelah mempelajari filosofi KHD itu, maka tergerak hati kita untuk melakukan perubahan. Perubahan apa di sekolah ini? Maka kita harus membuat visinya terlebih dahulu, semacam itu. Kemudian yang kedua, setelah membuat visi, maka kita nanti akan memahami mengapa dan bagaimana manajemen perubahan dengan pola pikir positif melalui pendekatan inquiry apresiatif dilakukan. Ini saya ambil dari modul Bapak Ibu ya. Jadi tujuan pembelajaran ini saya ambilkan dari modul. Intinya bahwa hari ini kita belajar tentang visi. Kemudian tentang bagaimana mewujudkan visi. Apakah visi kita yang ada di sekolah ini sudah sesuai dengan kehendak kita semuanya dan disesuaikan dengan atau berpusat pada peserta didik. Jadi visi yang pernah kita buat kemarin di dokumen 1, baik di kurikulum 13 maupun di kurikulum Merdeka, kita di dokumen 1 bersama-sama merumuskan visi, ya, dan itu apakah sudah berpusat kepada murid maksudnya, ya. Karena dari filosofi KHD bahwa pendidikan itu harus berpusat pada murid Bapak Ibu. Ya. Setelah terbentuk visi, maka bagaimana menerapkan visi? Menerapkan visi adalah dengan menggunakan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif itu kita bekerja kolaboratif untuk mewujudkan visi tadi. Nah, caranya bagaimana nanti akan ada prakarsa perubahan melalui tahapan bagja. Apa itu bagja? Nah, jenengan kepo bener. Oke lah ya. Dari bagja ini nanti luar biasa ini materi ini Bapak Ibu dan tidak bisa didapatkan dari manapun kecuali dari modul guru pembinaan. Saya di S1, S2, S3 bahkan tidak ada. Adanya di guru pembinaan. Oke. Nanti kalau saya bilang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, nanti ini simpel aja lah ini. Biar semangat dan ngantuk penjaringan. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Pun fokus berarti ruhnya sudah di sini. Oke, lanjut. Jadi itu Bapak Ibu yang akan kita pelajari, simpel kok. Dan saya juga mengucapkan terima kasih Bapak Ibu ya sudah meluangkan waktunya. Tapi ini tuh momen yang sangat berharga sekali, ya. Silaturahim ini tuh momen yang sangat berharga karena setiap hari kita sibuk Bapak Ibu, gitu. Kalau kita nggak menyempatkan untuk saling kolaborasi dan koordinasi ini bukan sempat, makanya jam 2 sudah capek. Tenggrio komen naik dulu. Lanjut Mbak Mila. Oke, Bapak Ibu, kalau ngomongin tentang visi ya, ingatkan Bapak Ibu pada masa kecil kita pernah ditanya mengenai cita-citanya, gitu? Ya, STK cita-citanya jadi apa dulu? Jadi kan jadi apa Bu? Jadi hasil dari Bila jadi apa? Karena takut jadi Tidak jadi. Pak Iwan. Pengen jadi itu polisi. tentara. Akhirnya judul Jadi tentara di SDN 4. Coba saya Pak Rahmat, cita-citanya jadi apa? Saya dulu jadi polisi. Polisi ya. Alhamdulillah luar biasa. Jadi mulia sekali Bu. Yang jadi pegawai gabus. pantesan feminim ya. Kan feminim. Pokoknya kalau biar ini sandalnya jinjit. Feminim. Pantes gue namanya Bu. Makanya nyambi, lek sore itu Dan pikir ya. Bang pikirin kayak pernah gitu. Pak Tito ya. Jadi tentara. Jadi Tidak bebas.
Kita bisa memberi ilmu kepada orang lain Betul, nggih. dan itu kan bisa menyumbangkan Iya. karena semua profesi itu berawal dari guru karena dari tidak bisa jadi bisa. Bisa tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Jangan boleh tahu kita dulu. Bukan ini jadi ustazah. Dulu saya Guru saya juga sama. Terus kok ningali aktivitas sehari-hari dari keluarga itu jadi ibu saya dulu guru TK, dulu suka di guru TK. Mbak kula niku wonten SD Pakis itu sampai pensiun kepala sekolah. Niki sudah usianya 90 berapa wonten akademikun. Dulu itu kalau cerita saya itu aku biasanya aku kan dulu SPG yang kedinasan itu loh Bu. Dari pertama anak-anak sampai pensiun loh juga di SD Pakis. Sepatu kurang ganti, ngoten orang tewaknya aku, anak cucuku kita aduh. Ya tapi itu sangat luar biasa Bapak Ibu ya, pengalamannya masing-masing. Nah ini Bapak Ibu, visi itu nyata nih. Pertama lukisan lengkap pada kanvasnya masih kosong. Jadi kan ada lukis gitu, nah itu ada kanvas itu dan lukisannya itu adalah visinya dengan. Yang kedua adalah bintang petunjuk arah yang memandu penjelajah untuk mencapai tujuannya. Jadi dengan dalam hidup itu pasti punya visi, gitu. Anda itu ke depannya seperti apa? Itu adalah visi dengan untuk mencapai tujuannya itu. Anak muda dengan yang golongan tua juga sama visinya. Kalau anak muda nanti saya usia segini mau menikah, punya rumah dan lain sebagainya. Kalau kita kan mikirnya sudah beda, Pak Ibu. Nanti sepenuhnya akhirat lah mikirnya kalau tentang ya. Yang ketiga, representasi visual kita tentang masa depan. Itu kalau visi pribadi. Dan yang kita bicarakan di sini adalah visi sekolah. Jadi visi sekolah itu adalah representasi visual kita tentang masa depan sekolah kita itu seperti apa. Nah, Bapak Ibu, kita semua mengenal Sumpah Palapa dari Gajah Mada. Sumpah Palapa, ya. Gajah Mada adalah Mahapatih, bukan raja dari kerajaan Majapahit. Sumpah itu menggerakkan kerajaan Majapahit menjadi kerajaan yang besar di Nusantara. Ya, jadi sumpahnya Gajah Mada ini bisa menyatukan Indonesia. Visi pribadi itu begitu kuat. Kenapa Sumpah Palapa ini bisa menyatukan, bisa menggerakkan ya? Itu karena visinya itu begitu kuat, dipercaya hingga didukung oleh warga dan kerajaannya. Visi itu menguatkan hatinya, menggerakkan hati semua orang dan mempersatukan gerak bersama dalam mencapainya. Nah, guru memang bukan kepala sekolah. Namun jika visi seorang guru memiliki makna yang kuat, maka visi tersebut berpeluang menghubungkan hati lebih banyak pihak hingga kemudian mengundang upaya kolaboratif demi mewujudkannya. Visi seorang guru harus dapat diamini semua pihak karena sangat jelas keberpihakannya pada murid. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi dengan adanya visi dari seorang guru, entah itu saya, semua Bapak Ibu pasti punya ide. Bapak Ibu pasti punya keinginan ke depan, pasti punya impian ke depan berkaitan dengan dirinya sendiri, berkaitan dengan murid, dan berkaitan dengan sekolah kita. Maka dari visinya kita masing-masing, kalau kita bergerak bersama, maka akan bisa diwujudkan. Nah, coba jangan bayangkan, mulai sekarang coba jangan membayangkan berkaitan dengan sekolah impian yang jenengan dulu lah, impian jenengan ke depan, sekolah ke depan, murid jenengan ke depan seperti apa? Coba jenengan mulai membayangkan. Saya hipnotis nih. Oke. Nah, Bapak Ibu dulu, kita itu sudah membayangkan lagi ya tentang pun di dalam hati dan benaknya masing-masing sudah memiliki bayangan berkaitan dengan ke depan seperti apa. Nah, saya mau menyampaikan berkaitan dengan guru. Seorang guru itu mendidik, bukan pekerjaan administratif. Meskipun terkadang kita terbebani dengan pekerjaan administratif, tapi sesungguhnya pekerjaan kita adalah mendidik, bukan pekerjaan administratif. Target pekerjaan kita bukan sebuah dokumen, selembar kertas dan daftar angka. Meskipun belum nyambi, ngurusi ongko-ongko, lek selisih kalau dipanggil dinas, kan belum
mendidik tidak hanya berbicara tentang dimensi waktu sekarang, tidak sekarang. Yang biasanya kalau kulo itu, nggih, waktu kita di kelas ngoten niku nggih, bocah kayak iso nyepeh rasane pripun ngoten nggih. Nah, sakjane ngoten mboten sakniki. Bocah niku nggih jenengan jak apa-apa, meskipun dia lari-lari, meskipun dia itu napa nggih ngobrol sendiri, tapi mau kayak anak di saged lari niku sakjane. Sakjane ngoten rumahnya nang mboten berarti Bapak Ibu. Bener kan lari niku sakjane. Meskipun kadang dia enggak fokus. Nah, sasaran pekerjaan kita adalah manusia, bukan benda, bukan hewan. Jadi kita tidak bekerja di pabrik, gitu, dan membuat nopo, tapi kita manusia luar biasa, gitu. Khalifah fil ard. Jadi target kita itu adalah khalifah fil ard, pemimpin di bumi, Bapak Ibu. Sasaran kita, target kita adalah pertumbuhan manusia demi manusia. Gitu. Manusia itu pasti begitu, punya akal, punya emosional yang berbeda-beda, punya intelijensi yang berbeda, spiritual yang berbeda-beda, latar belakang yang berbeda, karakter yang luar biasa Allah menciptakan kita. Mereka punya minat dan bakatnya masing-masing. Hasil pekerjaan kita baru akan terlihat saat manusia ini berkarya di masa depan nanti. Jadi apa yang jenengan tanam pada siswa kita, pada peserta didik itu akan berlanjut sampai dunia akhir waktu itu. Jadi ya jangan ulang makanya bener sengaja minggu sampai bocah iso maca atau kuliah sampai jadi profesor. Selama bocah paham maca bener sengaja oleh ganjaran. Luar biasa kan? Tidak hanya bener sengaja, Pak Irfan di ngoten. Pak Irfan ini murui masalah angka-angka misalkan pecahan. Selama bocah ini kok pandangan gini kok insyaallah paling penak belagomo. Boten sami mau. Belagomo kan agama ya, kan salah pandang gitu. Salah pandang. Tapi insyaallah ilmu-ilmu kehidupan yang penjenengan sampaikan ke murid itu tidak akan pernah lupa. Paling ini guru SD Bapak Ibu, gitu. Ya, saya coba ingat guru kuliah kasih kemutan plus guru SD guru SD itu sangat mancep. Jadi apa yang jangan sampaikan akan mancep Bapak Ibu, karena ketika dia belajar di waktu kecil itu bagaikan mengukir di atas batu ini kan diukir namanya jenengan asmani dengan tulis jenengan asmai kan IPA lek wis sepuh belajar itu bagaikan mengukir di atas air gitu. Belajar jenengan sekali namanya jenengan di air hilang rambutnya hilang ngoten niku lho. Karena itu Bapak Ibu ya, kita itu harus memiliki visi tentang pertumbuhan murid menjadi hal yang sangat penting bagi seorang guru. Jadi anak itu mau dibawa kemana itu menjadi penting bagi kita. Visi yang diharapkan terwujud pada murid Bapak Ibu di masa depan. Visi mengenai murid inilah nantinya menjadi bintang petunjuk arah bagi guru dalam menentukan program dan strategi pembelajaran. Jadi sesungguhnya kita itu fatal sekali ketika kita datang di dalam kelas tanpa membawa perencanaan pembelajaran. Kecuali kita sudah hafal. Kemarin kita sudah membuat koretan dalam besok itu kita materinya ini kita mau metode apa, role play dan lain sebagainya. Oke. Baik, untuk membantu Bapak Ibu dalam memaknai bagaimana pentingnya visi tentang murid, mari kita membuat gambar yang bertemakan imajiku tentang murid di masa depan. Sebelum saya menyampaikan visi saya Bapak Ibu ya, jadi saya ingin penjenengan, tadi kan sudah saya minta untuk membayangkan tentang murid masa depan nih penjenengan. Coba penjenengan tuliskan dalam ini. Saya tadi nyari ini kok kecil-kecil loh di rumah, tidak sempat mampir dia. Ini saya bagi, kemudian Bapak Ibu tuliskan berkaitan dengan visi Bapak Ibu atau keinginan Bapak Ibu berkaitan dengan murid dan sekolah. Masing-masing dua ya. Yang berwarna yang ini apa? Peach. Sekarang itu warna apa enggak? Pink, merah, hijau, betul. Ada peach, ada birel, apa ya?
Lavender, lavender teman-teman. cinta. Bintang ya. Oke, saya bagi Bapak Ibu ya. Masing-masing dapat satu. Tidak menang-menang. Yang ini sebentar gantian awal. Ini tentang murid. Kalau yang ini tentang sekolah. Pengennya sekolah yang benar ini harus sama. Ini sekolah apa sih menurut ini? Tentang sekolah. Ini agak saya persingkat kelihatannya waktunya sudah jam 11:30. Pak Jadi pulau kiri oh, tak jadi. Ini tentang sekolah. Sekolah nih. Ini loh. Kita bawa kayu kenyang kan. Ini ada tulisannya. Sama ditempel di sini gitu Pak Ibu. Sini tentang sekolah, sini tentang murid. Spidol. Iya, spidol itu apa nih Bu? Spidol. Mami kalian tunjuk saya mau bawa pindah Pak Menunggu itu. Ini Pak Miss. Oh ternyata mau. Ngapain acaranya ingin apa? Lima menit kepanjangan 2 menit ya Bapak Ibu. Betul, nopo-nopo bisa. Nanti kita rumuskan bersama-sama. Jadi bisa membayangkan berkaitan dengan murid ke depan itu kados nopo. Kemudian sekolah impian itu seperti apa Bapak Ibu? Saya pengennya pripun mengenai sekolah itu. Murid itu pripun, lek sekolah itu pripun. Kalau sudah boleh ditempel di sini isi sekolah. Wah, tugasnya selesai. Apa saja boleh Bapak Ibu? Iya. Sini dulu di sebelah. Mana terus dulu. Luar biasa. Harus lalu lintas pagar. Ya. Kerja-kerja dulu. Saya minta siapa ya membacakannya? Yani, ya di mana sih di sini? Isi sekolah, jangan besar. Aku ingin sekolah kita yang cintai murid-murid. Luar biasa. Yang kedua, sekolah menjadi tempat yang nyaman untuk belajar dan memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Luar biasa. Semoga sekolah kita kedepannya lebih maju lagi. Yang keempat, semoga sekolah kita bisa mewujudkan bagi siswa yang Beriman dan bertakwa beriman dan bertakwa
serta terpuji. Luar biasa. Visi murid ganti. Untuk visi murid Isi murid bagi murid. Saya ingin murid saya cerdas, santun, dan berakhlak mulia. Siswa bebas berekspresi dan sering melakukan praktek langsung berbagai teori pembelajaran. Menjadikan siswa yang berkarakter. Diharapkan siswa kedepannya mampu dan taat yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Dan standarnya berdiri, kreatif, inovatif, mandiri, bertakwa dan bertakwa. Terus alam bisa berprestasi dan hidup di masyarakat dengan baik. Ya. Sekolah nyaman untuk tempat belajar murid. Sekolah menjadi ramah anak. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, luar biasa. Mayoritas keinginannya bahwa sekolah itu nyaman atau nyaman. Siswa nyaman, guru juga nyaman. Terus semuanya juga hampir menyampaikan berkaitan dengan visi murid itu ke depan bisa menjadi anak-anak yang santun, cerdas, berkarakter, kemudian juga kreatif, inovatif, dan di masyarakat menjadi anak yang baik. Intinya lebih kepada karakter juga. Luar biasa. Baik, lanjut. Ini saya tampil Bapak Ibu ya. Ini adalah harapan kita ke depan semacam itu. Oke, nah ini membuat lukisan bertemakan imajiku tentang muridku di masa depan. Ya, kemarin saya sempat juga menuliskan visi saya, ya, murid saya di masa depan itu rajin beribadah dan berakhlak karimah, menjadi orang yang sukses dan mandiri, saling peduli dan bisa bekerja sama dengan semua pihak. Nih, saya juga pernah menuliskan juga visi mengenai murid dan sekolah di masa depan menjadi satu kalimat. Sekolah ini kalau saya ambil di visi kita kemarin, sekolah yang berprestasi, kreatif, berdasarkan iman dan takwa yang dijiwai oleh nilai budaya dan karakter bangsa. Cocok membuatkan Bapak Ibu? Apakah ada perlu tambahan atau revisi atau bagaimana? Ya, coba nanti bisa di ini ya. Terus visi murid impian saya yaitu berkarakter, ini baru saya itu menulis banyak kan ya Bapak Ibu. Visinya apa-apa saya tulis banyak, nanti kita sama-sama merumuskan. Visi murid impian berkarakter, berbudaya, kreatif, inovatif sekaligus adaptif. Bisa di ini Bapak Ibu ya. Kita tampung semuanya nanti menjadi catatan Bapak Ibu ya. Ini adalah visi Bapak Ibu guru semuanya yang nanti kita rumuskan bersama-sama. Oke, selanjutnya kita akan melengkapi kalimat rumpang dulu Bapak Ibu. Nah ini saya akan membagikan kertas buram. Nanti panjenengan bisa coret-coret kertas buram ini, bisa digambar juga, atau jawabnya ini dengan gambar boleh, dengan tulisan juga boleh. Nanti ya, ini melengkapi kalimat rumpang. Saya memimpikan murid-murid yang titik-titik. Monggo terserah panjenengan. Saya percaya bahwa murid adalah titik-titik. Di sekolah saya mengutamakan titik-titik. Oke, saya bagi dulu. Penjelasan serah. Lu semuanya ditulis. Oke. Memang tulisan itu semuanya ditulis. Oke. Desainnya itu. Oke.
yang bagaimana? Tadi Bapak Ibu pengen muridnya itu berkarakter, berakhlakul karimah, terus rajin, berprestasi, inovatif, apa tuh? Murid-murid jenengan tuh pengennya kados pripun ke depannya itu berkaitan dengan murid, ya. Saya percaya bahwa murid adalah jenengan percaya terus. Itu betul apa Pak? Saya percaya bahwa murid itu adalah jenengan percaya murid jenengan itu begitu. Di sekolah saya mengutamakan titik-titik. Jenengan di sekolah itu mengutamakan apa? Utama ngomong apa saja yang menjadi unek-unek jenengan. Karena kita meyakini bahwa ladang kita itu ya di sini Bapak Ibu. Jadi ya kita fokus dan kita melalui all out di ladang kita masing-masing. Karena ladangnya di SDN 4 Waduk Panggul, ya kita all out di tempat Panggul. Berkaitan dengan sekolah, berkaitan dengan murid. Karena kenapa penting? Ya itu tadi, kita bisa menggerakkan semuanya, ekosistem yang ada di lembaga pendidikan kita ini. Di sekolah saya itu mengutamakan apa? Murid di sekolah saya sadar betul bahwa, jadi murid kita itu sadar betul bahwa apa? Saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk titik-titik. Jenengan dan murid meyakini menopo. Kemudian saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa titik-titik. Kalimat rumpang. Namun kalau kami mawon Bapak Ibu. Ada yang sudah selesai? Biar nih sampun? Belum. Jenengan menuliskan ini adalah bagian dari ibadah Bapak Ibu. Saya setuju. Ini adalah bagian dari ibadah. Karena kita sudah berniat. Dari visi itu berarti kita memulai niat kita menjadi niat yang baik. Oh, mati Bu. Bilang mati. Sudah. Oke. Oke. Sampun? Belum. Luar biasa Bapak Ibu ini. Tadi sudah menyampaikan berkaitan dengan impian, berkaitan dengan sekolah masa depan, murid masa depan. Dan saya juga sudah menyampaikan visi saya tadi berkaitan dengan impian saya tentang murid masa depan dan sekolah masa yang akan datang. Yang bawah itu juga jauh. Oke, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa Untuk orang titik-titik lari. oke.
ya. Kita mau break lagi. Masih membayangkan murid masa depan, sekolah masa depan. Katus garap soal mama. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa jadi saya bersama guru lain di sekolah paham bahwa saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk kita memahami seperti apa Bu Misnya teh. Oh, yakin untuk itu. Monggo. Dibaca semua. Nggih, ke depan sini ada apa Bu? Nah, hasilnya sudah ada. Alasan saja. Saya bisa tuh. Saya memimpikan murid-murid yang rajin beribadah, santun pada orang yang lebih tua. Saya percaya bahwa murid adalah ibarat kertas yang masih kosong, tergantung bapak dan ibu guru menulisnya. Yang kedua, di sekolah saya mengutamakan kerukunan antar anggota sekolah. Murid saya sadar betul bahwa bapak dan ibu guru adalah sebagai orang tua yang ada di sekolah, sehingga dia selalu percaya bahwa guru itu harus jadi tauladan dan patut untuk dihargai. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk saling membutuhkan satu sama lain dan saling berkolaborasi untuk memajukan pendidikan di sekolah saya. Guru bergerak ya. Sumber sekali guru bergerak luar biasa loh, jangan luar biasa. Teladan contoh juga. Terima kasih Ibu Miss Nyaten nggih. Perwakilan hari ini dari Ibu Miss Nyaten, nanti dari kesemuanya nanti bisa disampaikan di Bagja juga Bapak Ibu ya. Baik. Tadi dari Ibu Miss Nyaten mewakili ya Bapak Ibu ya untuk bersikap aku. Baik, kita berdiri dulu kalau gitu. Berdiri semuanya biar tidak capek. Karena betul sepanjang. Kok ternyata mawon. Kita di sini ini bersama-sama. Kalau saya bilang Marina ya, saya biasa di kelas kan suka ini nyanyi gerak-gerak itu. Marina itu ya. Marina ini ya, Marina. Oke. Menari kan. Mesin kemarin boleh menari ya. Di atas. Menaranya ini. Oke. Kalau Marijo kan lanang ya. Bukan Marijo di atas. Marina. Oke, sekarang saya akan menyanyi dulu, jangan yang gerak ya. Marina menari di atas menara, Marina menari, Marijo di atas menara, Marina Marijo. Nah. Di atas Marina. Bagus. Menara di atas Marijo menari. Oke, sekarang cepet ya. Marijo di atas menara Marina Marijo. Oke, tepuk tangan dulu. Luar biasa Bapak Ibu. Ini kalimat penumpang yang saya tulis ya, berkaitan dengan tadi.
Saya memimpikan murid yang soleh dan soleha. Masuk? Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkarakter, berbudaya, inovatif, kreatif, kritis, tahan banting, atau mudah beradaptasi dengan perkembangan zaman, tidak mudah menyerah untuk menjadi sukses. Itu memimpikan murid-murid. Saya percaya bahwa murid adalah hamba Allah yang sudah memiliki takdirnya masing-masing, memiliki potensinya masing-masing. Murid adalah bagian dari masyarakat yang memajukan daerahnya dan negaranya. Murid adalah manusia yang berpotensi menjadi sukses dan bercita-cita tinggi. Oke, tadi saya ingin mengkonfirmasi atau menyampaikan saja berkaitan dengan Bu Miss Ngaten tadi kan percaya murid itu kertas kosong mana nih? Kalau di modul itu ada banyak referensi Bapak Ibu. Boleh mengatakan bahwa kertas itu masih kosong, tapi juga ada yang mengatakan bahwa kertas yang punya ada tulisannya tapi remang-remang. Nah, tugas guru ini kok mboten nulis ingatan mboten, tapi menata garis. Karena menurut Kahadi, filosofisnya Kahadi bahwa murid itu sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Mungkin murid yang di Meletung Panggul kodrat alamnya tidak sama dengan murid yang di Mulinan. Karena saya pun dengan Bu Mila kesini tuh beradaptasi sekali Bapak Ibu. Berbeda dengan panjenengan yang sudah di kodrat alam Panggul. Saya dengan Bu Mila baru beradaptasi di sini. Pertama dulu ya. Jadi kodrat alamnya begitu. Mereka itu saja nih ngoten-ngoten tulisannya masing-masing. Takdirino kok bahkan sejak dalam kandungan gitu. Ketika bayi ditiupkan rohnya, mereka sudah ditulis takdirnya. Takdirnya bukan kita yang menentukan Bapak Ibu, tapi Tuhan yang menentukan sesuai dengan kodratnya masing-masing. Mereka punya kodratnya manusia, kita tinggal menebali saja. Dan filosofis KHD juga mengatakan bahwa guru itu seperti tukang kebun, seperti petani. Kita itu ketika nandur, kalau nandur Bu Yarmi, nandur buah-buahan tamrikot di Padus Minggen sing kemarin itu ya, ketika mewujudkan sekolah hijau, kita ditempatkan di tempat yang banyak mataharinya, kemudian ada pupuknya, gitu, sama Pak Rohman kemarin itu, terus dicampuri dulu biar gembur, biar nanti akarnya mudah tumbuh, kalau dikasih air kan semacam itu. Anak pun juga begitu. Mereka tuh punya takdirnya masing-masing. Jenengan nandur jagung, jenengan uncalnya mau dia tumbuh. Tapi kalau tidak ditempatkan yang baik, maka pertumbuhannya berbeda dengan Bapak Ibu. Berbeda. Nah, tugas kita adalah seperti itu tadi. Kita seperti tukang kebun, menempatkan murid-murid kita di tempat yang semestinya, dengan sinar matahari, dengan supaya mereka tumbuh kembang dengan baik. Mereka punya takdir Bapak Ibu. Bukan kita yang menentukan takdirnya. Bukan kuasa nopo-nopo guru ini. Bahkan kita mengintervensi murid kita juga tidak diperkenankan karena memang bukan kebahagiaan kita, bukan bagian kita. Urusannya Gusti Allah. Karena apa tujuannya? Pendidikan itu menuntun. Pendidikan mulia sekali karena menuntun Bapak Ibu. Menuntun kemana? Manungnya teman-teman itu kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Anak mau jadi apapun tidak masalah. Yang penting dia bahagia dan selamat dunia akhirat setinggi-tingginya. Jadi dokter selamat bahagia dunia akhirat. Ya karena apa? Karena karakternya baik Bapak Ibu. Mereka jadi guru-guru yang baik. Mereka jadi polisi-polisi yang baik. Jadi kepala desa yang baik. Mereka jadi pedagang sekalipun pedagang sukses yang baik, yang jujur, sehingga mengantarkan dia menjadi anak yang bahagia setinggi-tingginya dunia akhirat. Kalau ini ngomongnya apa dulu? Sama nih maksudnya sama-sama orang baik. Di sekolah saya mengutamakan pengembangan budi pekerti, karakter, sikap religius, prestasi dan pengembangan kecerdasan siswa baik intelektual, emosional dan spiritual. Itu yang saya tuliskan. Jadi karena anak memiliki kecerdasan yang multiple intelligence. Jadi dia tidak hanya pintar matematika tetapi tidak sopan terhadap gurunya. Makanya kita perlu punya kesepakatan dan keyakinan kelas Bapak Ibu. Ya, anak misalkan di dalam kelas itu meyakini apa?
Nih, di modul 1.4 itu kita berkaitan dengan disiplin. Disiplin itu ternyata bukan kepatuhan, tapi kontrol diri. Saya meyakini saya tidak terlambat, saya meyakini saya menjadi baik, saya meyakini saya di dalam kelas mengikuti aturan kelas karena memang ya butuh kebutuhan saya. Saya memakai helm di jalan raya karena saya ingin selamat. Saya memakai masker ingin sehat terhindar dari virus, bukan karena peraturannya gitu, bukan karena saya pakai helm itu hilang, tapi memang betul-betul keselamatan saya. Anak pun juga demikian. Kenapa dia di dalam kelas itu harus mengikuti aturan dalam kelas, duduk yang rapi, sopan, ketemu bapak ibu guru sopan, salam salim, santun dan seterusnya. Itu karena dia meyakini itu baik. Dan kita yang cara jalannya meyakinkan mereka, ya, itu tuh baik. Ini baik. Ini ya caranya meyakinkan mereka loh bapak ibu. Ini pusing aneh Cara menyadarkan. betul, menyadarkan mereka. Mungkin dengan pembiasaan dulu, atau mungkin dengan kita memberi contoh dulu, atau mungkin dengan ya kita sepakat bareng-bareng. Kalau anak gitu, guru juga gitu. Kalau anak guru mono oleh, anak nggak oleh, jadi bodoh-bodoh intinya. Supaya mereka itu meyakini itu berdasarkan dari kontrol dirinya sendiri. Terus murid di sekolah saya sadar betul bahwa memiliki karakter yang baik adalah kunci kesuksesan. Membaca merupakan bidangnya ilmu. Sekolah adalah bagian dari pembelajaran sepanjang hayat. Jadi tujuan kita Bapak Ibu di sekolah itu, bocah ini kadang-kadang bocah ini yang sekolah dari iso, tapi bila sukses, gitu. Soalnya takdirnya sama ide, takdirnya mereka bawa sendiri. Kita tuh hanya mengantarkan mereka supaya punya karakter yang baik. Karena itu kunci kesuksesan. Membaca juga bidangnya ilmu. Mereka cinta membaca, karena membaca itu penting sekali Bapak Ibu. Bahkan perintah pertama kali itu Iqra, bacalah. Sampai Rasulullah, apa yang mesti dibaca ini Jibril? Bacalah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Tuhan. Kita pun juga boleh bacalah apa saja. Ayat-ayat di sini tuh ada ayat kauniyah, ada ayat buku pelajaran dan seterusnya. Kita perlu literasi pojok baca. Selanjutnya, pembelajaran adalah sepanjang hayat. Itu yang perlu kita tekankan pada anak-anak. Sekolah itu orang nenek SD, orang nenek SMP, orang nenek SMA. Kita di masyarakat juga belajar. Kita ini juga mencintai belajar, supaya mereka mencintai belajar itu sepanjang hayat. Tolak ini fardhun minallati yalah dicocok oleh hadis niku. Jadi menuntut ilmu itu sepanjang hayat, dari ayunan digendong sampai masuk yang lahat. Tanggal wajib buat mbah niku kayak jadi wajib tolak ilmi. Makanya anak perlu mencintai itu. Dan kita yang mendekatkan mereka pada cinta belajar sepanjang hayat itu. Jadi dan mereka cinta nih, pokoknya jadi senangnya di sekolah ini angel deh belajar lagi. Semua by proses, saya yakin semua by proses. Pulau pun berproses, penjenengan juga berproses, dan anak juga berproses. Yang penting kita beristihad itu benar, insya Allah istihad kita ini berpahala di bulan. Yang penting kita harus usaha ikhtiar. Kalau salah-salah yuk ngapura orang. Saling memaafkan, saling menghargai, saling ini mendukung mereka di sekolah. Selanjutnya, saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Tadi Bapak Ibu menuliskan nyaman, ya intinya berarti kan berpusat pada peserta didik juga. Lek bocah marah dengan kena noleng-noleng. Bocah yang dengan juga ngelak stres budret atau kelas iso moncong besar. Ngoten niku. Nah, mewujudkan sekolah yang maju berkualitas, yang dapat mengasah minat dan bakat siswa. Anak itu bakatnya beda-beda, cara belajarnya beda, tapi dengan samakan. Waduh kabeh. Padahal mereka nggak sama, enak sing audio visual, enak estetik, enak sing teman-teman Bapak Ibu minat tuh ya enak sing pengen nari, pengen nyanyi, pengen demen gambar, demen nulis, demen ngaji, nonton benar-benar. Ya jenenge Gusti Allah niku maha sugih. Gusti Allah maha kuwasa. Iki tak menungso mboten padha. Sithik jari awak dhewe nek padha, sithik mata ya nek padha. Omah kok karakter dan lain sebagainya. Kembar mboten sami. Nah, iki nek kelas kadang-kadang klasikal. Iya kan. Waduh, seriat. Yo mesti enak sih tidak sesuai dengan pelayanan kita, ngoten. Ngoten niku. Nah,
mewujudkan sekolah yang maju berkualitas. Nah, ini adalah bagian dari istihad kita. Sekolah maju berkualitas itu pripun, ya, berprestasi yang bisa mengasah minat bakat, meningkatkan prestasi, berakhlak karimah. Jadi berprestasi, berakhlak karimah. Saya dan guru lain paham bahwa tugas kami sangat berat. Ya, kita paham bahwa tugas kita itu berat, Bapak Ibu. Ya. Sajane yo enek pokoknya digawe enjoy, niat ibadah, terus berusaha, kan kita sudah berusaha Bapak Ibu, ya toh? Terus tapi tugas ini adalah panggilan jiwa dan tugas ini adalah sangat mulia yang patut kita perjuangkan. Ya. Pekerjaan kita patut diperjuangkan atau enggak? Kalau nggak patut, saya nggak kepanggul Bapak Ibu. Saya punya pekerjaan lama, karena bagi saya guru itu patut diperjuangkan. Beda. Ketika saya di konsultan, di pemberdayaan, beda ini beda. Ya. Sajane yo podo-podo ibadahe nggih, tapi caranya kita beda garapan. Kalau di konsultan itu mengutamakan duniawi ya. Dunia itu napa nggih, cara jawane ngoten. Kalau di pemberdayaan yang mirip-mirip dengan guru, pemberdayaan mirip dengan guru, sih enggak mirip itu apa ya? Di pekerjaan yang kados pedagang atau ngoten yang berdagang. Tapi kalau kita harapannya itu manusia yang akhlak mulia. Oke, lanjut. Oke, nah ini saya ingin menyampaikan saja berkaitan dengan hal yang mencerahkan sebagai pendidik di sepanjang proses menyusun visi pribadi saya saat membuat pertanyaan, melakukan identifikasi, mengenali, membuat visi, mendesain rencana, ya itu tadi kita lakukan dengan saling berbagi, saling menguatkan, saling berkolaborasi antar stakeholder terkait. Jadi tidak bisa sendiri Bapak Ibu dalam mewujudkan ini semua. Kita perlu berkolaborasi, saling menguatkan, saling membantu, saling mendukung. Saat melakukan eksekusi bersama-sama, tak ada yang diam, semua melakukan perubahan, gitu, demi mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Selain kekuatan bersama akan menjadi lebih besar, pemahaman awal mengenai filosofi Skala-D dan 5 nilai dan peran guru, ya, ini bisa menambah referensi dalam mewujudkan visi. Jadi tadi saya menyampaikan filosofi Skala-D, nilai-nilainya juga itu bisa menambah referensi kita dalam menyusun visi dan saling mencerahkan. Ya, tidak ada kata tidak bisa selama kita mau mencoba dan berusaha. Jadi tidak ada hal yang mustahil, semuanya mungkin semua Bapak Ibu. Selama kita berpikiran positif dan membiasakan diri untuk belajar menggali, bertanya dan berkarya. Misalnya kan internet banget media pembelajaran, ya, saya bisa bertanya, banyak bertanya seperti itu. Kemudian Bumila kreatif. Jadi saya bisa bertanya kepada Bumila. Administrasi juga lihai, luar biasa. Ya. Pantasnya itu saya pernah bilang nih, pantasnya jadi TU perusahaan pakai tahu segini. Bisa bertanya ke beliau ini ya. Semuanya punya ininya masing-masing. Pak Rahmat juga begitu. Di dunia perkayuan itu juga hampir mirip dengan dunia pendidikan. Jadi kan luar biasa. Saya membutuhkan jenengan. Tanpa jenengan pun saya juga nggak bisa Pak Rahmat. Khususnya ini juga begitu, ya. Pak Pitoyo dan Mbak Yulinya panjang nanti kalau saya ceritakan. Oke. Nah ini inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif adalah sebuah pendekatan kolaboratif. Jadi Bapak Ibu, karena kita nggak bisa sendiri itu tadi, maka membutuhkan ini inquiry apresiatif. Kita kerja kolaborasi, saling mendukung dan saling menguatkan dalam menjabarkan visi kita tadi. Kan Bapak Ibu punya visi ya. Nanti kita kumpulkan, kita tulis jadi satu, kita gabungkan menjadi kekuatan kita bersama. Ya. Caranya bagaimana? Dengan cara itu tadi, dalam suasana yang positif dan saling mengapresiasi. Tidak ada ini guru ini misalkan kelemahannya bagaimana, tidak ada. Adanya hanya saling mengapresiasi. Sudah melakukan ini luar biasa, besok saya akan melakukan hal yang sama. Jadi kita belajar itu tadi. Ya. Lanjut. Nah, untuk melaksanakan inquiry apresiatif diperlukan sebuah strategi. Strateginya dikenal dengan bagja. Bagja itu buat pertanyaan, B-nya, A-nya ambil pelajaran, G
G-nya gali mimpi, J-nya jabarkan rencana, A-nya atur eksekusi. Ya, jadi kita buat pertanyaan dulu. Kira-kira bagaimana ya membuat sekolah yang nyaman itu? Terus ambil pelajaran. Kita pernah juga membuat sekolah yang nyaman. Ya, selama di sekolah itu kita mengambil pelajaran. Kemarin kita misalkan dengan kelas misalkan dengan media dan metode pembelajaran. Berarti ke depan kita harus tambah lagi dengan model pembelajaran yang lebih ngeh lagi gitu di dalam perencanaannya. Terus bisa gali mimpi. Nah, terus menggali mimpi-mimpi kita tadi kan sudah digali visinya tadi. Terus setelah kita punya visi dan misi, punya mimpi, maka kita jabarkan rencana kita. Ya. Kalau kita hanya sekedar mimpi saja, ya hanya sekedar membayangkan bintang-bintang, kita tidak bisa meraihnya. Tapi cara kita meraihnya adalah dengan menjabarkan rencana itu. Kalau rencananya sudah jadi, desain, maka kita akan atur eksekusinya. Kan misalnya rencana ini baru kita eksekusi. Nah ini, saya membayangkan Ibu Wiri apresiatif dengan seringkali menjadi coach bagi guru lain dengan melakukan pembiasaan positif, yaitu menggali kebiasaan. Jadi saya nulis nanti pripun ini caranya membuat media pembelajaran. Lihat nih dengan kok bisa menerapkan pembelajaran metode tertentu dalam kelas ini. Bumila model role playing misalkan itu seperti apa yang sangat luar biasa ya. Jadi semacam itu bisa saling menjadi coach bagi guru yang lain dan saling mengapresiasi, saling memberikan pujian. Sering memetakan peluang Bapak Ibu dan juga berefleksi. Jadi memetakan peluang. Jadi kalau di sekolah kita kalau di analisis SWOT ya, itu peluangnya apa? Kita nggak mikir kelemahan, tapi kita mikir peluang. Itu dibaca. Jadi kalau SWOT kan kita ada kekuatan dan kelemahan, tapi kalau baca itu strength, kekuatannya yang kita pikirkan dan saling mengapresiasi. Tidak pernah berhenti mencoba, terus menjaga semangat dalam berkarya, sehingga energi positif yang besar sangat dibutuhkan dalam mencapai visi. Seperti itu. Nah ini adalah dari rangkuman materi, ya ada filosofis KHD. Sesungguhnya apa yang jenengan tuliskan di sini tadi itu ya, termasuk beriman bertakwa, ada kemandirian, ada inovasi, itu masuk di profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Jadi intinya apa yang menjadi visi murid kita itu masuk semua di profil pelajar Pancasila. Jadi kan apa mungkin belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada sikras apa? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan bukan, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu adalah nilai-nilai yang kita harapkan dari murid kita. Lengkap nomor ini sama dengan apa yang kita cita-citakan tadi, Bapak Ibu. Dan nilai-nilai ini adalah nilai-nilai universal bahasanya dalam modul ini. Nilai universal adalah nilai yang terlepas dari suku, ras, budaya dan agama. Wong Kristen, wong Islam, wong Hindu dengan nilai ini meyakini semua loh ya. Dari mau itu orang Papua, orang Jawa, semuanya menganggap bahwa nilai ini nilai yang baik untuk siswa kita. Jadi dari filosofis profil pelajar Pancasila, maka kita akan mewujudkannya melalui IA, inquiry apresiatif, untuk mewujudkan mimpi. Dari IA, inquiry apresiatif, di mana kita saling kolaborasi dan saling mengapresiasi, saling menggali, maka kita akan melakukan prakarsa perubahan melalui kanvas Bagja dengan cara Bagja, buat pertanyaan, ambil pelajaran, kemudian gali mimpi, jabarkan rencana atau eksekusi. Nah, kalau Bagjanya sudah selesai, jangan lupa melakukan evaluasi dan refleksi maupun pemantauan. Ini yang penting ya. Jadi setiap kita melakukan sesuatu, kita perlu berefleksi bersama. Apa yang menjadi kendala? Oke. Merencanakan prakarsa perubahan untuk mewujudkan visi. Nah ini saya ambil dari Peter F. Drucker. Drucker mengatakan tugas kepemimpinan adalah menciptakan keselarasan kekuatan dengan cara yang membuat kelemahan suatu sistem menjadi tidak relevan. Jadi itu, ya
kelemahan tidak relevan. Kita cuma menciptakan keselarasan dan kekuatan. Itu cara Jawabannya kan referensinya Bagja itu pendapatnya itu tadi, rujukannya. Terus menuliskan visi murid dan sekolah impian. Tadi sudah beriman bertakwa, zakat, berkarakter, budaya, mandiri, kreatif, inovatif, ada dan tanda-tanda. Ya, karena saya melihat dikit-dikit anak cengeng, dikit-dikit cengeng itu tidak tahan-banting Bapak Ibu. Tapi kita tidak boleh memaksa anak, artinya anak emosionalnya belum tentu siap seperti emosionalnya orang dewasa. Intinya kita hanya mengarahkan bahwa menangis itu seperlunya, gitu. Ya, seperlunya. Tidak karena dia kalah, karena apa? Ya sehingga dia tidak menjadi adaptif dan tangguh. Kita lanjut. 5 perubahan yang menurut Anda paling diperlukan di sekolah demi mewujudkan visi murid merdeka dengan lebih efektif. Yang pertama, membiasakan peserta didik dengan budaya religius. Insya Allah kita kurang istiqomah dalam sholat duhanya karena cuaca dan syarat prasarana yang kurang. Ya, itu perlu kita pikirkan bersama. Mungkin di dalam kelas, masing-masing kelas, karena di masjid jauh. Kalau di luar dia seperti yang kita lakukan, kendalanya semacam itu. Kalau budaya religius seperti BTV di pembelajaran agama, kemudian untuk hari besar, minat dan bakat juga termasuk kita share kita di hari besar itu. Karakter itu insya Allah sudah setiap kali ketemu Bapak Ibu kan anak-anak sudah ini ya. Cuma duduknya aja Bapak Ibu. Kalau duduk kadang-kadang digangguan orang kopi, gitu. Itu sering diingatkan, tiap hari diingatkan. Duduk yang manis, supaya tidak terbiasa duduk juga. Dari ibu juga mau kadang-kadang kali ini. Iya, di atas. Gak apa-apa, nanti kita ajak main di sini aja sambil mungkin kejut ya. Kenapa dia melakukan itu mungkin kejut. Ya. Terus mengembangkan minat dan bakat. Nah ini yang perlu kita buat lagi Bagja. Kita buat Bagja. Kita betul Bapak Ibu. Nah ini kan kita ekstranya kan baru ekstra tamukan gitu. Terus BTV itu pun diikutkan di pembelajaran agama kurang maksimal. Terus kita perlu tari musik ya di pembelajaran. Karena tidak bisa sendiri sekali lagi. Ya. Pak Rahmat kalau mau ini tidak bisa sendiri, butuh dukungannya Bu Yani, Pak Titoya dan saya, sama semuanya. Pak Irwan pun juga nggak bisa sendiri. Kita mau bikin seni tari dan seni musik seminggu sekali, kudu kerja, kolaborasi. Oleh semua si dia sing udah jadi, lempoh, mengkerut dhisik. Tapi kalau sama-sama yuk kita bawa ini CD-nya kan masing-masing di kelas kemarin sudah saya buatkan itu suka ringan Bapak Ibu, nggak bawa nyengean. Ya, jadi kita punya apa itu buat bakale dan nanti kita buat seperti ini tuh bisa ternyata malah lebih tepat di kelas itu sebetulnya betulnya tenang. Itu juga bagian dari istiadat kita Bapak sebetulnya ya. Terus berpusat pada peserta didik, kepemimpinan murid melalui kesepakatan belajar. Nah, kemarin saya pernah buat sama Pak Rahmat, dicetak sama Pak Rahmat ya, keyakinan kelas itu. Kemudian menggunakan model. Jadi di kelas itu gak hanya kita menjelaskan aja, terus anak-anak mengerjakan. Kan biasanya gitu ya. Nah kita kadang juga ajak main, ya metodenya yang apa. Terus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Mengembangkan sekolah ramah anak, anti korupsi, anti narkoba, sekolah sehat. Ini sudah diinisiasi Bapak Ibu sekalian. Anti korupsi kita perlu undang siapa, misalkan Mbak Lurah, Mbak tidak korupsi nih Mbak. Anti narkoba kita perlu undang dari polsek misalkan. Gampang ini Bapak Ibu. Dan ini perlu anak-anak. Kemarin saya buatkan penilaian terhadap guru ya. Ini saya dinilai 1 sama anak. Karena saya nggak pernah mengundang narasumber misalkan dari kepolisian, dari tokoh agama, dari teman saya itu penting, senang lah anak itu. Terus jangan tidak sempat itu lagi terus sekolah sehat, ya. Mewujudkan kolaborasi antar semua pihak baik dengan murid, guru, kepala sekolah. Nah, ini kolaborasi ini dengan Pak Juni. Makanya
saya sering-sering kali menyampaikan bahwa dengan komite itu penting. Dan komite di sini kan masih perlu kita ajak untuk partisipasinya, perlu kita tingkatkan lagi partisipasinya. Biar nggak hanya gurunya saja yang aktif, ya, tapi juga komitenya, wali muridnya juga. Nah, oke. Ini yang pernah saya buat. Tadi saya di schedule-nya tadi disuruh untuk menyampaikan tentang baja. Jadi visi yang saya ambil bersama teman kelompok, saya pernah buat sendiri juga berkaitan dengan minat dan bakat. Tapi nanti saya cari juga filenya. Ini yang ketemu, yang buat kelompok. Visinya mewujudkan peserta didik yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, kreatif, serta bahagia dengan berlandaskan profil pelajar Pancasila. Nah, ini mewujudkan ini Tuhan Yang Maha Esa, beriman bertakwa. Terus kanvas bajanya ini, Ibu apresiatif baja, membuat pertanyaan, ya. Jadi lebih ini prakarsa perubahannya ini Bapak Ibu. Kan tadi kita sudah buat inquiry apresiatif, kita mau bikin baja, maka kita buat pertanyaan dulu berkaitan dengan apa enggak? Berkaitan dengan ini loh, prakarsa perubahan ini. Kita buat pernyataan tentang prakarsa perubahan ke bawah. Nah, misalkan kita ambil satu ya, pengintensifan pembiasaan sholat duha peserta didik untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena menurut saya ini penting. Sholat duha penting, tapi kita belum istiqomah. Makanya ya kita perlu membuat impian murid kita berbudaya religius, beriman bertakwa. Kan senang gitu Bapak Ibu kalau murid kita itu soleh-soleha kan ngoten. Oke, ke bawah. Nah, bagja itu ngeten menika lho. Pertama B, buat pertanyaan. Pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan atau arah kekuatan. Tindakan yang diharapkan bisa dilakukan untuk menggalang atau membangun tim perubahan. Pertanyaannya, bagaimana meningkatkan pengetahuan pada Tuhan Yang Maha Esa ya, ya. Nah, itu adalah pertanyaannya. Nah, selanjutnya coba Mbak Yudi ngantuk coba. Jangan bawa sini Mbak, ke depan. Come on. Tindakan dan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan, membuat rencana atau program kegiatan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Tuhan Yang Maha Esa di sekolah, berkoordinasi dengan atasan, rekan sejawat dan peserta didik. Oke, lanjut. Nah, itu tadi adalah membuat pertanyaan. Terus selanjutnya ini siapakah di sekolah atau tenaga ahli di luar sekolah yang mampu dalam sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa? Aktivitas apa saja yang dilakukan peserta didik untuk mencerminkan perilaku beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa? Kemampuan apa yang sudah dimiliki guna mewujudkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan, mencatat dan mencari tahu kegiatan yang mencerminkan perilaku beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mencari dan menyeleksi peserta didik yang berkompetensi dalam memimpin sholat duha, melakukan observasi terhadap kegiatan yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, membuat dan membagikan angket kepada peserta didik, melakukan wawancara kepada peserta didik dan warga sekolah tentang keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selalu berkolaborasi dengan atasan, wali murid dan rekan sejawat. terima kasih.
presiden kita. Oke, terima kasih. Jadi tadi Ibu sudah buat pertanyaan, kemudian kita ambil pelajaran. Pertanyaannya ya, siapa di sekolah kita ini ya yang tenaga ahli di luar sekolah yang mampu? Aktivitasnya apa? Kemampuannya apa? Nah, tindakannya setelah ketemu dari pertanyaan yang tadi Bapak Ibu, kan pertanyaannya siapakah? Berarti kita mencatat dan mencari tahu kegiatan yang mencerminkan perilaku itu. Jadi kita catat. Ya, nanti juga kita begitu kalau misalkan mau membuat intuisi perubahan atau prakarsa perubahan berkaitan dengan bagaimana meningkatkan minat dan bakat siswa, maka kita perlu mencatat dulu kegiatan yang mencerminkan peningkatan minat dan bakat dari siswa. Seperti itu. Kemudian aktivitasnya apa? Ya, mencari dan menyeleksi peserta didiknya, melakukan observasinya, membuat dan membagikan angketnya, kemampuan apa yang sudah dimiliki, ya kan? Kemampuannya apa? Kita bisa berkolaborasi semacam itu. Ya, lanjut. Gali mimpi. Kalau sudah buat pertanyaan tadi, maka kita akan gali mimpi. Kebiasaan baru apa setelah kebiasaan sholat duha ini tercapai? Ya. Hal apa yang bisa mempertahankan kebiasaan itu menjadi istiqomah? Al istiqomah itu khairun min alfi karamah. Jadi istiqomah itu lebih mulia, lebih baik daripada 1000 karamah. Apa saja hambatan yang terjadi dalam mewujudkan keimanan? Hambatannya apa? Kita tulis di tindakannya, ya. Membuat gambaran atau narasi tentang kebiasaan. Pendidik memberikan contoh kegiatan yang baik. Pembiasaan baik akan terwujud apabila dilakukan konsisten dan selalu menggerakkan seluruh warga sekolah. Ya, ini soalnya kurang, tindakannya kurang karena di terakhir ada berapa lama waktu yang diperlukan. Ini perlu ditulis di sini. Setelah dari mimpi, menjabarkan rencana. Jadi langkah-langkah untuk menyiapkan kegiatan yang mewujudkan keimanan dan ketakwaan terhadap peserta didik itu apa? Langkah-langkahnya bagaimana? Maka tindakannya adalah membuat daftar kegiatan yang mencerminkan keimanan, merancang tahapannya, dan menyiapkan satlasnya. Kemudian mencatat capaian realistis setiap harinya. Jadi sebetulnya saya sudah punya, namun buku pedoman dan buku penghubung orang tua, termasuk buku progresnya anak-anak berkaitan dengan kegiatan kita. Setelah dijabarkan, maka akan kita eksekusi. Siapa yang terlibat, siapa yang diajak komunikasi, dan apa rencana tindak lanjutnya. Ya, kelestariannya juga yang penting Bapak Ibu. Sekali kita melakukan, berarti kan kelestariannya perlu kita jaga. Maka dengan melibatkan kepala sekolah, dengan sejawat, peserta didik pun juga kita ajak. Karena sekolah yang ramah anak adalah juga partisipasi anak kita libatkan. Mengajak kepala sekolah dengan sejawat berkolaborasi terhadap program yang diterapkan. Sekali lagi kita nggak bisa sendiri. Melakukan refleksi. Jadi eksekusinya termasuk juga kita berefleksi dan mengembangkan rencana tindak lanjut pembelajaran. Ya, untuk prakteknya kerja bisa di luar sesi ini ya Bu Mami ya. Di lain waktu bisa kita lanjut untuk penyusunan kerja. Oke. Ada pertanyaan Bapak Ibu berkaitan dengan ini? Silakan mungkin berefleksi dulu sambil ini makan nggak apa-apa. Di sesi terakhir saya mau Bapak Ibu merefleksikan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Monggo, siapa yang menjadi perwakilan? Sampun saya karena memang maraton kegiatan kita ya dari kemarin, dari Jumat kemarin. Monggo, Biarmi, namun menyampaikan apa yang sudah jenengan pelajari hari ini. Jenengan hari ini itu belajar apa? Apa saja? Mungkin dangdut, nopo-nopo. Go. Jenengan tadi belajar apa? Nanti gantian. Nanti Ibu Mila juga. Ya. Ayo Bu, ayo Bu, ini time schedule berjalan sekali. Kayak iklan. Gue laku. Time is money. Apa ya Plus, ini tadi gak nyampe berarti ya. Plus. Monggo terus. Apa saja
kasih gambaran guru-guru itu visinya ke depannya itu ingin sekolah yang seperti apa, siswa masa depannya itu seperti apa. Di sini kita tadi bisa sharing, jadi antara guru satu dan lainnya kita tahu, oh Bu itu inginnya sekolah yang seperti ini, Pak itu inginnya sekolah yang seperti ini. Jadi kita bisa menyatukan, memberikan konklusi. Jadi sekolah itu yang ideal untuk guru itu seperti apa. Dari sekian banyak visi-visi dari Bapak Ibu sekalian, kita mengambil jalan tengahnya yang terbaik yang seperti apa. Dan untuk kedepannya siswa yang kita harapkan itu siswa yang seperti apa toh. Bukan hanya dari pandai dalam materi pembelajaran, tapi juga baik dalam karakteristik dan sifatnya atau sopan santunnya. Karena zaman sekarang itu sopan santun siswa itu untuk melatihnya itu sulit sekali, karena sudah terbawa zaman, anak-anak itu sudah banyak melihat YouTube dan sebagainya. Jadi itu kalau sama guru sekarang itu dianggapnya seperti temannya gitu kayaknya. Kadang itu jadi untuk memulai seperti zaman dulu anak itu sopan santunnya dan sebagainya itu masih PR untuk kita sekarang. Karena apa ya, kita mengalami pembelajaran daring itu kurang lebih 2 tahun. Jadi kita tidak bisa tatap muka dengan siswa, karena guru itu tidak bisa digantikan dengan kecanggihan teknologi. Jadi untuk menggantikan masa-masa 2 tahun kita yang tidak bisa tatap muka dengan siswa itu, kita memulainya lagi itu PR untuk kita. Jadi bagaimana ya, guru itu sekarang harus memikirkan bagaimana yang terbaik, yang tercepat untuk memulihkan waktu kita yang tidak bisa kita miliki bersama siswa 2 tahun yang lalu. Seperti itu. Apa lagi ya? Dari sini, jadi saya lebih apa ya Bu, memiliki tantangan. Bagaimana tahu saya tadi sudah punya gambaran visi saya ini seperti ini ternyata. Jadi kedepannya itu saya mungkin bisa berkolaborasi dengan rekan guru yang lain jika saya sudah memiliki ide seperti ini dan berlaku untuk murid saya, mungkin dari kelas lain, oh Bu ini punya ide seperti ini yang mungkin bisa saya praktekkan di kelas saya. Jadi bisa apa ya, siswa itu lebih dan lebih lagi lebih baik ke depannya. Bukan hanya untuk siswanya tapi juga saya sebagai guru, karena belajar itu sepanjang hayat. Jadi bukan hanya siswa yang mendapatkan ilmu dari kita. Kadang setiap hari itu kita juga dapat ilmu dari siswa. Bagaimana sabarnya. Kadang mereka itu kalau kita marah ya sudah lupa, besok sudah lupa. Beda dengan kita. Kadang kalau kita itu kalau sudah seumur segini kayak udur-uduran, besoknya masih keingat-ingat. Beda sama anak. Jadi kita bisa belajar dari anak, sabarnya anak. Terus melupakannya itu, memaafkannya itu dari anak. Jadi bukan hanya dari siswa yang menerima dari kita, tapi saling. Kita juga bisa belajar dari siswa. Gitu Bu. Lagi apa? Ya sudah itu saja mungkin. Luar biasa, semua dari Bapak Ibu sekalian, calon Ibu Dewan 2024. Ya, paling tidak untuk gila angkatan berikutnya. Luar biasa Bapak Ibu, semuanya memiliki idenya masing-masing. Ada tambahan lagi Bapak Ibu apa yang sudah pendengar pelajari selain tadi visi yang harus kita kolaborasikan bersama gitu ya. Tadi visi Bu caleg. Caleg kelas 6. Oke, ada tambahan Pak Irwan mungkin? Pas. Pak Hidayat. Mbak Yuli? Tugas ngaten? Sudah ya. Oke, setidaknya gambaran apa saja yang sudah dengan pelajari tadi selain visi? Nah, visi apa nih? Visi dengan karakter, kolaborasi. Setelah itu kita belajar apa tadi? Belajar penyusun. Belajar. Gambarannya sudah ya, Bapak Ibu ya. Input apresiasi, perlu prakarsa perubahan gitu ya. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini sudah insya Allah sudah tersampaikan semuanya. Sudah membuat kalimat rupan, visi dan juga baca, sudah presentasi juga, sudah senang-senang bersama-sama, silaturahimnya meskipun agak capek, tapi nggak apa-apa. Kita ikhlas Bapak Ibu ya. Luar biasa, matur nuwun. Terima kasih sekali. Nanti ke depan kita sambung lagi yang lebih semangat lagi, lebih tentunya kita lebih niat untuk
dibuatkan nanti ya, tanda tangan Allah. Oke, terima kasih. Saya akhiri Mami ya. Cukup. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya itu mugi-mugi diganti oleh Allah dengan rezeki yang luar biasa, rezeki sehat, rezeki apapun yang luar biasa, barokah kagum dengan semuanya. Saya akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mami atas kita hari ini. Alhamdulillah, luar biasa sekali ya Bapak Ibu ya penyampaian dari visi guru penggerak yang sudah disampaikan oleh Ibu Baik tadi. Mudah-mudahan apa yang sudah didiskusikan tadi bisa membawa dampak yang lebih baik lagi untuk SD ini. Ya. Di dalam penyampaian tadi Bapak Ibu mungkin karena waktu gitu ya, karena waktu mungkin di lain kesempatan bisa diperdalam lagi karena ini juga menyangkut tentang masa depan sekolah SDN 4 Melebeng. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa lebih istilahnya memperdalam apa yang dipelajari dalam bagja tadi. Jadi dalam merumuskan visi ke depan itu lebih mengena dan lebih menantang lagi untuk dikembangkan di SDN 4 Melebeng. Mungkin itu saja untuk diskusinya. Lanjut ke agenda yang terakhir yaitu doa dan penutup. Bagi yang bertugas dipersilakan. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ikhsawati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan syakirin hamdan mamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidan ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam min jannati al-afar wa taqdirat jamal hajar wa tudhirna bi amin jamal syai'at tanfa wa darajat wa tudhirna bi asyara jamal qadi Allah Allahumma inni nas'aluka salamatan fid dunya wa fil akhirati wa hidayatan fil ainin wa barakatan fi rizqi wa tawfiqan wa rahmatan wa ma'rufatan Allahumma hawwin 'alaina as-sabr wa najatan min al-hisab Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al aziz ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin Al-Fatihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak Ibu tentang acara kegiatan pendampingan individu yang kedua pendidikan guru penggerak